episode 4. Nah, sebelumnya kita tuh bakal perkenalan diri terlebih dahulu nih guys. Perkenalkan, aku Angel. Dan aku Keisha. Nah, di Ground Education kali ini spesial banget loh guys, karena kita juga mengundang tamu yang sangat spesial. Kenalin dirinya dong Kak. Hai warga Griwan, perkenalkan nama aku Indriani Azalin Mudapa. Di Gadiaksa ini aku menjabat sebagai Mitra Muda OSIS Masa Bakti 2024-2025. Widih. Kita langsung kedatangan langsung nih guys dari mitra mudanya OSIS. Keren-keren. Tapi guys, sebelumnya kalian ingat gak sih sama wajah ini? Dia tuh pernah loh jadi host perdana episode 1 dan episode 2 Green Education loh guys. Wow. Ingat gak guys? Ingat gak? Wajah satu kayak gini masa gak diingat sih? Aduh. Harus ingat dong guys, karena beliau juga pernah menjadi salah satu anggota Sekdik 4 loh guys. Teman kita. Teman Ya. Nah, langsung aja gak sih kita ngobrol-ngobrolnya? Boleh. Kali ini kita bahas apa sih? Nah, jadi kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang kepercayaan diri yang chemistry-nya kuat banget sama relationship. Oke. Jadi gimana nih guys? Aku dulu atau kamu dulu? Boleh kakak dulu. Oke, jadi kan kakak tuh kan pernah nih ya jadi calon ketua OSIS. Ya. Nah, yang sekarang kakak jadi mitra muda. Ya, kalah aku. Nggak apa-apa loh kak. Jadi mitra muda itu susah banget lagi. Iya, Apalagi, iya. iya masih kita takut Oke. guys. Cool. Ya gitu guys. Nah, kan kakak pastinya kampanye menyampaikan visi misi kakak di depan Ya, publik. tuh. Kakak deg-degan gak sih pada saat itu? Deg-degan, pastinya deg-degan karena itu manusiawi nggak sih kalau misalnya kita nervous atau gimana. Cuman di sini aku lebih kayak penguatan diri aja. Aku harus bisa percaya diri sama diri aku sendiri kalau aku tuh bisa gitu. Emang kakak nggak kayak gemeter-gemeter gitu kayak di depan publik loh kak, di depan guru-guru, di depan siswa-siswa. Nih 3 angkatan Iya. diperhatiin selama seharian full. Iya, belum lagi dilihat crush, bener gak? Aduh. Sebenarnya sebenarnya kalau untuk pede atau istilahnya percaya diri itu ada beberapa triknya guys. Kalau untuk aku ya, aku pakai trik yang selalu aku pakai di saat aku mau nyampein sesuatu, saat aku mau presentasi. Nah, mau tahu nggak triknya? Mau tahu? Nah, kalau misalnya untuk trik yang pertama, biar kalian ngerasa kayak kalian tuh, kak aku tuh pengen tenang, aku nervous nih, aku gini-gini gemeteran. Nah, karena semuanya itu harus ada izin dari Tuhan. Makanya kegiatan yang pertama aku lakuin ketika aku mau presentasi atau aku mau public speaking depan publik, yang pastinya itu meminta izin agar Tuhan itu menghendaki dan melancarkan semua urusan aku. Karena aku muslim, di sini aku selalu diingetin sama mama aku kalau misalnya tiap aku mau berkegiatan, cobalah untuk dibiasakan membaca surat ayat kursi kalau untuk aku. Nah, aku nih waktu itu udah baca ayat kursi, di situ aku benar-benar tegang banget. Nah, setelah aku baca ayat kursi, hati aku tuh langsung plong, hati aku langsung tenang, pikiran aku terarah buat ke depan. Nah, kalau misalnya kalian pengen dilihat sama orang tuh presentasi, aku percaya diri nih gitu. Kayak nih lihat aku tuh percaya diri loh gitu. Nah, itu ada trik-triknya juga guys. Kan kalau yang tadi trik biar kita tuh bisa tenang. Nah, kalau trik yang satu ini itu biar istilahnya bayangan orang lain lihat kita tuh kayak percaya diri. Gimana tuh kak? Nah, yang pertama, usahain badan kalian tuh tegak. Kita cobain nggak sih? Tegak. Tegak guys. Jadi Nggak boleh bungkuk. Jadi Jadi kita nggak boleh bungkuk guys. Nggak boleh, Sampai guys. salah akhir. Jadi usahakan kalian itu tegak badannya, karena dengan kalian badannya tegak itu menunjukkan bahwa kalian tuh berwibawa gitu. Kalian tuh punya sikap leadership yang tinggi. Nah, setelah itu usahain explore tangan kalian. Explore tangan Gimana? kalian. Maksudnya kayak tangan kalian tuh jangan gerak-gerak gitu loh, atau diem aja gitu, jangan. Tapi sebentar ya. Usahakan tangan kalian tuh kayak buka, tutup, ataupun kalian berinteraksi loh pokoknya sama audiens. Contohnya nih ya, aku misalnya pengen membuka hal yang luas, misalnya keluarga aku tuh kan maksudnya keluarga aku tuh banyak tuh, maksudnya aku kayak oke guys, aku merasa kalau misalnya kamu ingin menunjukkan kesendiri gitu, kayak kamu bisa melingkup hal yang kecil itu, bisa kamu disimpan di dada kamu kah, atau kamu pengen hal yang lebih luas, pokoknya kamu explore tangan kamu keluar. Nggak kelihatan aneh gitu kak? Enggak, malahan itu tuh jadi salah satu kunci kenapa presentasi itu bisa kelihatan lancar, atau misalnya kayak gimana ya, kayak bagus, lurus aja gitu, mulus aja. Ya. Nah, jangan lupa eye contact sama audiens. Ayo kita eye contact sama mereka. Eye contact guys, karena
itu tuh berguna banget biar audiens tuh gak canggung atau gak bosen kalau ngeliatin kita ngobrol terus, sedangkan kita nggak direspon misalnya nih ya, kayak kita ngomong nih kayak gini terus sedangkan kita nggak ngerespon yang kamera sebelah sana kamera sebelah sini, benar kan? Itu yang bikin kita kayak, aduh bingung gitu kan, ini orang ngomong apa sih? Tapi kalau misalnya kita respon pakai mata kita kayak, kamu ngerti gak? Nah kalau kalau kayak gitu itu bisa lebih mempermudah gitu tuh biar audiens tuh ngerasain dan masuk apa yang kita omongin. Komunikasi Gitu. guys, komunikasi penting. Apapun dimanapun komunikasi penting. Berarti Kak ini langsung aja ya kita bahas relationship-nya aja. Boleh. Biar gak lama-lama nih. Nah Kak, kan Kakak pas setelah Kakak jadi mitra muda tuh Kakak pasti jadi magnet gak sih di tengah-tengah lingkungan gitu? Iya. Tapi famous Ya, bisa guys, juga. famous. Nah pasti tuh banyak banget nih kan Kak orang-orang yang datang hampirin Kakak yang pengen temenan sama Kakak nih. Tapi kan pasti ada beberapa teman yang kayak punya niat lain maksudnya tuh guys gitu. Ya. Sebenarnya kalau misalnya istilahnya dia mau manfaatin aku sih oke-oke aja. Kenapa? Karena aku ngerasa kita ini sebagai siswa itu istilahnya simbiosis mutualisme. Kita tuh kalau seenggaknya kalau dia mau manfaatin aku harus bisa manfaatinnya juga. Jadi istilahnya jangan dengan kata-kata manfaatin. Kakak nggak takut gitu Kak? Aku gak takut. Karena aku ngerasa kalau misalnya kata-kata manfaatin emang terlalu kejam ya. Tapi istilahnya kita bisa ambil dari kata-kata kerjasama. Nah kalau kayak gitu kan lebih enak banget kan ngomongnya. Nah jadi aku ngerasa kalau misalnya kerjasama tuh lebih mending daripada dengan kata manfaatin. Jadi aku kalau misalnya ada yang mau kerjasama sama aku oke-oke aja. Aku terbuka, aku siap-siap aja asalkan dia bisa ngasih feedback ke akunya juga. Nah kalau misalnya untuk membandingkan nih mana yang mau kerjasama sama yang mau temenan. Nah biasanya guys kalian pasti udah tahu banget kan temen yang baik tuh kayak gimana. Temen yang baik itu dimana saat kita butuh dia selalu ada, dan dimana saat dia butuh kita pun selalu ada gitu. Jadi menurut aku teman yang benar-benar baik itu ada di saat kita butuh, ataupun malah menurut aku sahabat yang benar-benar sahabat itu dimana ketika kita gak butuh aja dia pasti datang ke kita. Jadi dia nggak BTB lah istilahnya ya dulu ya, butuh gitu ya kan. Jadi kayak dia bakal selalu ada buat kita, dia nerima kekurangan kita, dia mau explore apapun tentang dia ke kita, asalkan tidak terlalu berlebihan. Itu aku oke-oke aja. Jadi menurut aku sahabat yang baik dan teman yang baik itu selalu ada buat kita gitu. Gitu. Kalau aku Kak, aku dulu please, aku penasaran banget nih Kak. Boleh. Kan nih gak semua orang tuh ya punya rasa kepercayaan diri yang tinggi kayak Kakak nih Kak. Ya. Nah, jadi kayak contoh nih ya, jadi dijadiin perbandingan aja nih. Ada satu orang yang tiba-tiba jadi famous, tapi nggak punya kepercayaan diri yang setinggi Kakak nih Kak. Nah, akhirnya tiap kali beberapa orang yang nggak dia kenal tiba-tiba menghampirin dia dan mengajak temenan, akhirnya dianya kan ketakutan nih Kak. Ya. Karena kan nggak punya rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa bersosialisasi gitu kan sama orang-orang baru. Nah, Kakak bisa gak sih kasih tips and triknya gitu loh, biar kayak kita percaya diri gitu bersosialisasi kalau kayak aku tuh mampu. Oke. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, kalau kalian udah berani, kalian pengen aku mau famous, itu kalian harus ngebulatin tekad kalian untuk kalian bisa bersosialisasi sama orang lain. Karena mau gimana pun manusia itu butuh sosial. Manusia itu gak bisa hidup sendiri, benar kan? Ya istilahnya kalau misalnya apapun juga manusia itu gak bisa hidup sendiri. Mau dia mandiri banget, mau dia apa, dia gak bisa hidup sendiri guys. Jadi menurut aku sendiri, dengan kalian udah percaya diri kalau kalian mau jadi famous, kalian harus bisa matangin diri kalian buat komunikasi sama orang lain. Mau kalian gak suka, mau kalian suka sama orang itu, kalian harus tetap komunikasi yang baik sama orang itu. Jadi menurut aku yang pertama, kalau emang kalian benar-benar pengen famous dan kalian takut buat komunikasi, latih diri kalian. Nih aku ada tips nih dikit ya. Kalau kalian takut kalian tuh dipandang kayak aduh muka aku aneh gak ya kalau aku ngobrol sama dia, gimana ya kalau misalnya gini-gini, gak usah dipikirin. Kalian kalau mau lancar, kalau kalian pengen gak mau OFT tuh kalau ngomongin sama orang, mending kalian hadap cermin. Nah terus kalian ngobrol deh kayak biasa, kalian ngobrol ke diri sendiri gimana. Kan pasti sering dong ngobrol sama diri sendiri kayak kok aku kayak gini ya, sering gak sih kalau kayak gitu? Nah kalian ngerasa kayak itu cerminan kalian banget kan. Nah menurut aku ya itu salah satu pelatihan yang baik buat komunikasi yang baik juga. Jadi
maksudnya indera kita itu kalau misalnya gerak sama komunikasi sama orang lain juga pasti bakal diliatin banget sama orang gitu. Gitu. Aku juga mau nanya nih Kak, Boleh. gimana sih cara membangun persahabatan atau pertemanan yang sehat gitu? Jadi Nggak kayak- toksik gitu. Iya nggak toksik. Oke, banyak banget gak sih persahabatan yang toksik? Enggak sih, kebetulan sahabat aku baik-baik semua. Ya, alhamdulillah ya. Nah, cuman banyak nih ada pergaulan-pergaulan yang kumpulannya tuh isi-isinya yang toksik semua. Nah, sebelumnya disclaimer, sebenarnya aku gak bilang mereka tuh toksik, tapi aku mau bilang kalau mereka tuh ditekan oleh keadaan. Jadi sebenarnya mereka tuh bukan anak-anak yang atau bisa dibilang kurang attitude-nya atau gimana, tapi dia tuh lebih ke tipikal orang yang tertekan oleh keadaan sehingga dia tuh bingung mau kemana. Jadi dia cuma bisa berkumpul sama orang-orang yang sebenarnya tuh nggak harus dia ikutin. Jadi menurut aku yang salah itu entahkah ada di lingkungannya, di pertemanannya, atau bahkan di keluarganya gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen nemuin sahabat yang benar-benar sahabat, kayak yang tadi aku bilang, sahabat itu bakal selalu ada ketika kita butuh, ataupun kita tidak butuh aja dia datang. Nah, menurut aku sahabat yang paling terbaik itu sahabat yang bisa membawa kita ke jalan yang baik juga. Nah, jujur ya, aku mau cerita dikit. Nah, jadi aku dulu tuh, nggak dulu sih, sekarang juga punya teman. Temennya ini emang selalu dianggap kalau dia tuh baung lah istilahnya ya, atau gimana ya, kurangnya attitude dikit lah gitu. Maksudnya kayak iya. bandel lah Ya, gitu nakal, susah diatur lah istilahnya. Oke. Terus? Nah, dia tuh emang dicap sama orang-orang kayak nih anak susah diatur, nih anak gini. Maksudnya banyak banget omongan-omongan jelek yang ngomongin dia. Sedangkan kan aku di sini sebagai mitra muda OSIS. Nah, pasti ditanya, "Kok kamu mau sih teman sama dia? Kok kamu mau sih teman sama dia?" Bener gak? Bener, Nggak? citra diri gak sih? Ya harus dijaga Nah. image-nya. Sebenarnya ya, jujur aja, kalau aku sendiri gak terlalu mempermasalahin tentang jati diri aku, karena aku ngerasa circle kita juga atau pertemanan kita juga bisa bikin kita tuh melihat kalau misalnya jati diri kita tuh kayak gimana sih, itu juga kelihatan. Ya contohnya gini, lingkungan circle kita baik, pasti orang-orang bakal mikir dia juga baik kok, ya kan? Kalau misalnya circle kita galak maksudnya kayak nakal atau gimana, pasti orang-orang bakal mikir juga kayak nih orang nakal, soalnya gabungnya sama circle itu tuh, yang itu tuh. Ya terus Gitu gimana kan. dong? Aku ngerasa aku punya teman kan, temennya emang sering gitu ya. Nah, tapi pas dia mulai temenan sama aku mulai merasa nyaman dan dia juga nyaman sama aku, dia mau terbuka sama aku. Dri, sebenarnya ya, aku tuh gak mau tahu kayak gini. Sumpah. Ya, nah sebenarnya ya, aku tuh gak mau aku dibilang kayak gini. terbuka ya. Iya, dimana kalau sahabat udah terbuka, dia tuh udah percaya sama kamu, dia udah nyaman sama kamu. Jadi menurut aku ya, kalau emang kalian pengen nemu sahabat yang baik, kalian harus saling percaya, terus saling bikin orang itu tuh nyaman. Jadi menurut aku dengan caranya dia kayak gitu, dia bisa berinteraksi dengan hal yang mulai baik. Jadi yang asalnya dia dianggap cap buruk, dia cap buruk. Tapi kalau misalnya kita gabung, kita tarik aura positif dia pasti bakalan langsung tergabung positifnya. Karena menurut aku walaupun dia negatif, dia kumpul sama yang positif, dia pasti bakalan menuju ke yang positif. Asalkan kita nggak malah ikutin mereka yang ikut-ikutan negatif gitu. Jadi pemberi positif, penarik Ya, positif jadi gitu. tarik aura negatifnya menjadi positif. Good. Jadi persahabatan yang sehat juga ya. Ya, betul. Jadi kalau kayak gitu sama aja dong. Kalau di lingkungan kakak nih banyak circle. Terus Iya. gimana penanggapan kakak? Sebenarnya di kelas aku juga ada circle dan mungkin bisa dibilang circle-nya asik-asik aja dan kayak emang menurut aku ini circle yang emang benar-benar bikin aku nyaman di kelas. Dan jujur ya di 9G, hai kelas 9G. Hai 9G. Hai 9G. Jujur aja di 9G tuh aku awalnya mungkin ngelihat karena kita belum saling kenal, mereka langsung mulai bentuk-bentuk circle tuh. Mereka bentuk circle. Nah, tapi setelah lama kelamaan beradaptasi, mulai nyaman dengan semua lingkungan sekitar, aku ngerasa kalau kita bisa berteman sekelas. Karena di kelas aku yang sekarang, aku ngerasa semua tuh gak ada circle-nya. Mereka tuh cuman ngumpul di saat mereka lagi mau ngobrolin sesuatu sama anggota-anggota yang lain. Jadi kalau misalnya kalau dibilang kalian temenan gak sih sama anak 9G, semuanya temenan. Gak ada yang enggak ada, aku mah circle-nya ini, gak ada.
karena semua menurut aku 9G itu harmonis banget, karena mereka tuh kayak chemistry-nya kenceng banget. Kalau misalnya ada yang kenapa-napa pasti ditanya, kenapa nih, mau bantuin gak, gini gitu. Ya, jadi gak ada sebenarnya guys, gak ada sebenarnya circle yang buruk, circle yang bagus itu gak ada. Nah, contohnya nih ya, contohnya kelas kita nih, Dinda, hai Dinda. Dinda, Ives, Yusron, Bagas, Amira, itu kan maksudnya trimitra tuh ya. Yeah. Nah itu tuh sebenarnya trimitra ya kerjanya trimitra aja, bukan berarti karena mereka trimitra terus kelompok itu tuh harus jadi circle, enggak. Malahan menurut aku ya, dengan kita beda-beda circle, nah nanti saat kita ditemukan tuh kita bukannya ngomongin proker, pasti malah ngegosip, benar gak? Oh, berarti Yeah. circle sama sahabat tuh beda gak sih? Beda banget. Bedanya gimana emang? Nah, kalau sahabat itu kan istilahnya selalu ada buat kita ya. Yeah. Nah, kalau circle itu dimana kalau misalnya kita di situ merasa nyaman dan kita mulai mendiskusikan apa yang pengen kita diskusikan gitu. Terdekatan gitu ya. Iya betul, terdekatan gitu. Tapi ini menurut aku ya, jangan sampai kalian, kak bukannya di searching Google tuh kayak gini-gini, enggak ya. Ini kan menurut pribadi aku sendiri ya. Jadi kalau gitu kan tiap kali kita berteman ataupun bersosialisasi pasti punya aturannya masing-masing. Jadi kalau aturan circle sama sahabat sama tuh beda? Kalau untuk aturan circle sama sahabat, menurut aku untuk circle sama sahabat itu sebenarnya sama-sama aja. Maksudnya kita sama-sama menjalin hubungan yang baik, kita sama-sama ingin membuat orang merasa nyaman dan kita juga merasa nyaman. Jadi menurut aku aturannya itu sama-sama aja. Mungkin aku bakal ngebahas beberapa aturan, dikit aja ya, kayaknya 3 aja. Oke. Cukup banget itu kak untuk hidup kita. Nah, oke, cukup banget. untuk aturan mungkin ini aturan yang pertama, aturan pertemanan yang jarang banget dibicarakan. Sebenarnya ini aku tahu hal ini itu dari selebgram dan youtubers guys. Jadi aku tahu semua hal-hal yang positif itu karena aku searching dan aku mengeksplor banyak hal. Jadi kalian jangan bilang kayak, lah kok kayak ini, aku kira pengalaman pribadi. Emang ada sebagian pengalaman pribadi, ada yang sebagian aku mencari tahu. Karena di umur kita yang saat ini, kita memang harus mengeksplorasi banyak hal. Kita butuh ini saat nanti kita dewasa guys. Nanti saat kita kerja, saat kita nanti mulai rumah tangga, nah itu pasti sangat penting banget. Nah jadi aturan yang pertama, Apa tuh? ini jarang banget dibicarain. Tapi kalau misalnya kalian nih moto-moto orang, temen kalian nih, terus aib tuh, terus kalian post. Nah tapi teman kalian tuh nggak mau tuh, gak nerima. Tapi kan kak, itu kan bukannya lucu ya kak? Kan biar kayak gemes. Oke, Biar kita post oke. pas dia ulang tahun kan lucu gitu kak. Mungkin itu menurut dari satu sisi ya, menurut Angel mungkin itu lucu. Tapi mungkin buat orang yang jadi aib foto itu, mungkin dia ngerasa tersindir, atau dia malah kecewa, atau dia malah malu sama dirinya. Mungkin itu foto itu tuh mungkin salah satu harga dirinya. Jadi kalau misalnya kalian post, teman kalian minta hapus, tolong hapus secepatnya guys, karena itu bisa jadi salah satu faktor kalian menjadi pertikaian. Jadi hati-hati banget ya kalau misalnya mau posting atau apapun, apalagi kan kalau jejak media sosial tuh susah banget hilangnya ya. Kalau gitu yang keduanya apa? Nah kalau yang kedua, untuk kalian misalnya teman kalian nih lagi presentasi, nah presentasi itu kan banyak gaya-gayanya. Ada yang kalau cara komunikasinya tuh kayak gini, kayak tadi aku gini Ya kayak terus harus berdiri ada tegak. juga yang megang pulpen atau megang apa kayak gitu. Jangan pernah diledek, karena itu tuh salah satu self confidence dia, salah satu kepercayaan diri dia. Kalau misalnya kepercayaan diri dia di kalian ejek, itu mungkin kepercayaan diri teman kalian tuh bakal turun. Jadi kayak teman kalian kayak, lah ngapain ya aku kayak ini, aduh dia kayaknya ngeledek aku jadi gak percaya diri deh, ya udah deh aku diem aja. Malahan itu nggak bakal nunjukin sebenarnya potensi dia tuh bagus gitu. Jadi kata aku, hati-hati deh ya, jangan sampai kalian tuh ngomongin orang sampai ke kayak meledek presentasinya. Karena menurut aku presentasi itu penting banget untuk kita ngeiniin pola tubuh kita, biar kita nggak kaku. Jadi ternyata teman tuh bisa memberikan pengaruh yang buruk, bisa juga memberikan pengaruh yang baik juga kan ya ternyata. Apalagi kepercayaan diri kan susah juga kan ya kalau Iya, ditumbuhin gitu kan. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh, kalau kita mau pasti bisa.
Dari kamu ada lagi? Ada, aku mau nanya nih kak, kan kalau kita mau membuat berhubungan dengan teman gitu, pasti ada batas juga dong, kayak sahabat tuh mungkin terbuka. Nah, batas kita mau terbuka sama sahabat itu sampai mana sih kak? Terus kalau sama circle tuh sampai mana juga? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir. Oke. Mungkin menurut aku sendiri, aku ngerasa kalau semisalnya gimana ya, keterbukaan itu bagus, tapi ada batasnya. Menurut aku keterbukaan itu bagus di saat itu udah mencapai batasnya. Nah, kalau misalnya untuk kayak tentang keluarga atau tentang apa ya, keluarga atau mungkin hal yang merujuk kepada identitas diri, itu menurut aku jangan terlalu dikasih tahu. Itu untuk sahabat atau untuk circle? Semuanya. Karena menurut aku harusnya kalian gak tahu, tapi malah orang kalian tahu, belum tentu sahabat kalian tuh malah kasih tahu ke orang lain gitu loh. Kan bisa jadi ya. Bahaya. Ya, jadi jangan terlalu percaya, tapi terbuka itu wajar gitu. Ada Mungkin lagi? udah gak sih dari kita, soalnya udah banyak banget nih pertanyaannya. Ya. Takut. Bantu banget sih. Oke. Terima kasih banyak Kak Indri. Sama-sama. Semoga membantu ya. semoga apa yang baru aja disampaikan Kak Indri dan apa yang tadi kita tanya-tanyain bermanfaat banget untuk kalian. Amin. Makasih anak ya, Pe. Makasih banyak. Oh iya. Nah, kalian tunggu ya video kita selanjutnya di Green Education ke episode berapa sih? 5. 5. Ditunggu ya. Dadah.